Dari mereka lah beliau belajar ilmu, satu fan dalam ilmu Islam namanya al-wa'zu, berceramah. Suatu kali Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bermimpi bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kallim bainan nas. Mulailah engkau mengajar di hadapan manusia. Lalu Sidi Syekh mengatakan, kaifa ukallimun nas ya sayyidi ya Rasulullah wa ana ajami. Bagaimana mungkin aku mengajar kepada mereka wahai baginda, sedangkan lisanku ini lisan bukan lisan Arab. Muka-muka Arab ma'lum ini ya. Beliau ini zuriat Nabi, tapi besarnya bukan di Arab. Ngomongnya pakai bahasa campur Persia, campur Kurdi, tapi bisa bahasa Arab. Ya. Karena orang Arab itu juga saling ejek-mengejek urusan kefasihan. Saya dengar orang Mesir ngejek orang Maghrib, Maroko. Ya. Kata salah satu dosen saya dulu orang Mesir, ya. Ish hadha maghribi, takallam bi aswa lughat, katanya. Apa-apa nih orang Maroko ini kok ngomong bahasa jelek sekali. Kata orang Maroko, ish hadha masyriqi azhari, la yaktub innama yankul. Apa-apa nih orang Azhari ini, katanya. Orang Mesir ini nggak pernah nulis dengan benar, cuma nukil aja dari kitab. Jadi mereka saling, tetapi kita tidak akan mengambil bagian yang khotnya itu ya. Kita ambil bagian positifnya, biarlah mereka bertengkar. Orang Arab mah hobi bertengkar ya. Sampai sekarang kan. Ya. Anehnya sama Israel baik-baikan, sama saudara seiman perang. Begitu kan sekarang? Ya, coba lihatlah beritanya ya. Kita tinggalkanlah dunia ini ya. Inilah mati sebelum mati. Jadi orang kalau nanya, gimana cara mati sebelum mati? Hadiri majelis kolbu, maka duniamu mati saat itu. Ya. Jadi kalau orang sulit sekali berteori, berfilsafat tentang Tuhan, hadiri majelis tasawuf. Bukan kajian tasawuf, tapi majelis. Apa beda kajian tasawuf? Kajian tasawuf, orang mengkaji tentang tasawuf, itu namanya peneliti. Anda bisa mengkaji itu di kampus, ntar ketemu saya lagi. Tapi kalau mau belajar tasawuf, hadiri majelis-majelis kolbu. Mereka tidak lagi menteorikan tentang Tuhan, langsung dirasakan. Ya. Di tahun tersebut, di bulan Rajab, hari ke-14, pagi hari Yaumul Ahad, pada hari Minggu. Boleh nggak nyebut Minggu? Nggak sunnah ya? Saya ketemu orang Kristen, pimpinan gereja di Makse. Makse itu nggak di Makse, di mana? Lampung ya? Lampung Selatan ya? Makse, coba baca. Makse. Nggak bisa. Makse itu daerah Prancis. Ini saya ingat teman saya dulu orang, dia ngajar di Lampung. Cuma kami udah lost kontak karena saya jarang buka email, juga nggak punya WA lagi. Itu dulu ngajak saya buat acara lintas agama di Makse, di KJRI. Pendetanya jago bahasa Arab. Antum ini lewatnya. Kami 3 jam ngomong bahasa Arab terus sama dia. Terus terakhir kiai apa kata dia? Zur ma'ahadana. Itu terjemahannya gimana tuh? Zur ma'ahadana. Kunjungin dong ma'hadku. Loh, masa diterjemahin pondok pesantrenku? Ternyata dia punya sekolah seminari, itu canggih, level provinsi. Itu jago bahasa Arab. Orang Makse, dan dia menyebut hari Minggu Yaumul Ahad. Padahal dia pendeta Kristen. Itu masalah bukan masalah agama, itu masalah bahasa. Jadi boleh nyebut hari Minggu? Cuma kalau saya lebih senang nyebut Yaumul Ahad, tapi depannya pakai Yaumul. Ya, pakai
Kalau orang kampung saya nyebutnya bukan Ahad, hari akad. Ternyata hari itu banyak orang akad. Allahumma sholli ala sayyidina. Cocok logi. Beliau menuliskan satu riwayat dari Nabi SAW. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqqahahu fid din wa bassarahu bi'uyubi nafsih. Ingin dapat keberkahan dunia akhirat? Ingin jalannya diberkahi? Ini jalannya. Man idza aradallahu, jika Allah berkehendak, lalu digunakan istu bi abdihi. Secara bahasa boleh saja idza aradallahu abdan gitu ya. Atau ila abdin, tapi di sini gunakan ba. Dulu saya ingat syekh saya mengatakan hadza litaukid bal takhsis. Ini menunjukkan khusus. Jika Allah menghendaki pada seorang hamba, syaratnya harus menjadi hamba. Apa yang Allah inginkan? Khairan. Kebaikan. Kebaikan itu sesuatu kebenaran yang tepat. Ada sesuatu yang benar tapi tidak tepat. Nah, khair itu sudah tepat. Maka khair itu juga diartikan khiyar, pilihan, terpilih. Khairu ummah, ummah terbaik, umat terpilih. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara bahasa. Apa ciri-cirinya? Faqahahu fiddin. Allah akan membimbing dia kepada jalan, kepada komunitas, kepada majelis, kepada channel, kepada apapun yang menghantarkan dia faham agama. Coba cek kawan kita sekarang siapa? Kawan dalam artian kawan dunia akhirat. Kawan yang kalau kita berkeluh kesah kepadanya. Komunitas yang sering kita duduk bersamanya apa? Nah, coba dilihat. Apakah komunitasnya mengarah kepada tafaqquh, ya? Tafaqquh fid din, memahami agama. Karena beliau pernah bertemu Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah Ihya dan di awal-awal kitab-kitab yang lain, apa kata beliau? Kitab Ihya ini aku peruntukkan bagi orang yang mengaku faham agama. Karena hari ini, kata beliau, ini zaman beliau apalagi zaman sekarang, ilmu agama konotasinya mengerti hukum, fikih. Sedangkan fikih dalam ilmu orang zaman salafus saleh itu semua yang berkaitan tentang agama disebut fikih. Lama-kelamaan fikih itu hanya berkaitan dengan hukum, boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah. Sudah kena bid'ah belum hari ini? Ya, dibedahin orang belum hari ini? Belum ya? Bahas bid'ah, yang sono bid'ahin kita emosi. Kita nanggepinnya emosi, ini sama-sama nggak ngerti agama. Kalau ada orang bid'ahin kita, ada dia emosi, itu tanda dia nggak paham agama. Karena orang paham agama, untuk menyalahkan orang ada caranya. Nabi Muhammad SAW tahu bahwa menyembah berhala itu salah. Tapi apakah beliau menyalahkan langsung? Apakah beliau langsung serang Mekah? Tidak. Ketika ada kesempatan waktu Hudaybiyah bisa menyerang Mekah, Nabi nggak perang. Jadi tidak semua kebenaran harus perang. Ini apa-apa perang, apa-apa perang. Benar